Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Seorang ibu dan anak terjebak kemacetan di sebuah terowongan yang tiba-tiba berubah menjadi tempat penembakan massal. Sang ibu berusaha meyakinkan putrinya untuk tetap bersembunyi di dalam mobil. Kemudian beberapa milisi pemberontak terlihat sedang memeriksa mobil-mobil. Sampai akhirnya memecahkan kaca mobil mereka. Singkat cerita beberapa tahun kemudian, kondisi negara itu udah kacau balau, yang menyebabkan sebagian besar warga kehilangan tempat tinggal. Saat itu sang ibu yang bernama Ed udah menjadi seorang tentara yang sedang dalam perjalanan menuju ke selatan. Tapi dia diberhentikan di tengah jalan karena ada perintah baru untuknya. Kemudian Letnan Nilon datang menjemput Ed. Dia mengomentari postur tubuh kecilnya Ed yang menurutnya akan kesulitan saat menghadapi musuh. Mereka melintasi jalanan kota di mana gedung-gedung terlihat hancur berantakan. Kota ini dulunya adalah tempat tinggalnya keluarganya Ed, yang sebelum perang merupakan kota yang indah dan aman. Tapi sekarang warganya harus pergi mengungsi. Di sebuah sudut jalan, terlihat 3 pembelot udah mati tergantung. Sebelum ke markas, Nilon mampir ke suatu tempat. Dia nyuruh Ed supaya tetap di dalam mobil. Tapi karena ada pergerakan mencurigakan dari beberapa orang, dia terpaksa turun dari mobil dan tanpa menunggu Nilon yang nggak tahu lagi ngapain, dia langsung pergi sendiri menuju ke markas. Lalu sesampainya di markas, ternyata udah ada 2 orang tentara lain yang juga dipanggil. Mereka adalah Malik dan Granvik. Kemudian datang satu tentara lagi bernama Karimi yang berasal dari wilayah F-28. Di mana wilayah itu baru aja dibom sama musuh dan kabarnya nggak ada tentara yang selamat. Sebenarnya ada 5 tentara yang dipanggil, tapi 1 orang lagi nggak datang. Lalu kapten dan kolonel memberitahu mereka kalau mereka akan melakukan sebuah misi rahasia bernama Operasi Kepiting Hitam. Dengan kondisi pasukan pemerintah yang udah diambang kekalahan, mereka disuruh mengantar 2 buah kapsul ke markas penelitian di Pulau Odo yang berjarak 180 km dan berada di antara wilayah musuh. Saat itu sedang terjadi fenomena langka di mana seluruh kepulauan tertutup oleh es. Tapi es ini terlalu tipis untuk dilewati kendaraan dan terlalu riskan untuk dilalui kapal. Sehingga satu-satunya cara untuk melaluinya cuman menggunakan sepatu seluncur es. Tapi Ed mengomentari misi ini sebagai misi bunuh diri, karena kalau pakai cara seperti itu pasti akan ketahuan sama musuh. Kolonel membalas kalau ini adalah sebuah perintah dan menyuruh semua bubar kecuali Ed. Dia sih membenarkan perkataannya Ed, tapi baginya nggak masalah. Karena dia cuma butuh satu prajurit yang selamat. Untuk memotivasi Ed, kolonel menunjukkan foto putrinya yang katanya udah ditemukan dan sekarang berada di Pulau Odo. Mengetahui hal itu, Ed pun langsung patuh sama perintah kolonel. Perasaannya benar-benar campur aduk melihat foto putrinya yang udah hilang selama beberapa tahun. Dan tanpa memberitahu yang lainnya, Ed meyakinkan anggota Kepiting Hitam kalau mereka pasti bisa menyelesaikan misi ini. Kemudian kapten datang membawakan perlengkapan. Dia memberitahu kalau mereka akan berangkat besok sore. Lalu kita diperlihatkan adegan Ed lagi mencuci rambut putrinya.
Tapi kemudian terjadi sebuah ledakan bom. Dan ternyata itu adalah mimpinya Ed yang terbangun karena markas sedang dibombardir oleh musuh. Alhasil kepiting hitam pun harus bergerak malam itu juga. Mereka berhasil sampai ke dermaga, di mana kolonel udah menunggu untuk memberitahu kalau Nilun akan ikut misi untuk menggantikan tentara yang gak datang. Kolonel juga menyerahkan kapsula ke kapten dan melarang siapapun membukanya. Dia juga berpesan untuk berseluncur pas malam aja, soalnya kalau siang mereka kan gampang ketahuan. Setelah itu ke-6 anggota kepiting hitam mulai berseluncur di atas permukaan laut yang membeku. Mereka berseluncur sampai matahari terbit. Dan karena posisi mereka sangat terbuka, kapten memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Tapi tiba-tiba, bongkahan es yang dipijak sama kapten pecah. Semua anggota terlihat bingung harus ngapain, tapi karena kapsulnya ada di tas kapten, Ed pun dengan nekat nyebur ke air. Dia menemukan kapten udah nggak bernyawa. Dan setelah bersusah payah, dia akhirnya bisa mengambil tas kapten. Teman-temannya juga langsung buru-buru menggantikan pakaiannya Ed, supaya dia nggak mati kedinginan. Kemudian mereka kembali berseluncur sampai menemukan tempat singgah. Saat itu sebagian tubuh Ed udah mulai membeku sehingga Malik terpaksa menyalakan api unggun biarpun sedikit beresiko. Karena kapten mereka udah meninggal, maka sesuai rantai komando Nilunai akan menggantikannya. Tapi Ed nggak setuju karena nggak mempercayai Nilun yang sebenarnya bukan anggota asli kepiting hitam. Dan Nilun membalas dengan bilang kalau Ed juga nggak bisa dipercaya setelah meninggalkan kapten di dalam laut. Akhirnya Malik menengahi mereka dan minta Ed mematuhi perintah Nilun. Di saat sedang istirahat, Ed mendengar suara aneh yang ternyata Karimi lagi menyalakan radio komunikasi. Kemudian datanglah sebuah helikopter musuh yang memaksa mereka segera keluar dari rumah. Ed mencurigai Karimi karena sebelum heli datang, dia lagi berkomunikasi dengan seseorang. Lalu Karimi menjelaskan kalau yang dia coba hubungi tadi adalah pacarnya yang ada di F-28 yang katanya udah dibom sama musuh. Dia ingin tahu apakah pacarnya selamat atau enggak. Karena alasan tersebut nggak bisa dikonfirmasi, Nilun pun melucuti senjata Karimi dan nyuruh Malik membunuhnya kalau dia macam-macam lagi. Kemudian mereka kembali berseluncur. Suasananya begitu hening, seperti cuma ada mereka di wilayah itu. Sampai ketika malam hari, Karimi menabrak sesuatu yang membuat dia terjatuh. Setelah disenterin, ternyata di bawah mereka ada banyak mayat yang udah membeku. Tampilin Ed nyenterin mayat Kal. Gara-gara cahaya senter tadi, posisi mereka jadi ketahuan sama helikopter musuh. Setelah berhasil lolos, mereka memutuskan untuk naik ke pulau dulu. Pulau itu harusnya udah nggak boleh dihuni. Tapi rupanya masih ada sepasang kakek nenek yang tinggal di sana. Pasangan ini memperlakukan kepiting hitam dengan baik. Sampai pas Ed nggak sengaja melihat senapan mesin di bawah meja. Serangan barusan melukai Malik dan menewaskan Karimi. Sementara si kakek nenek yang ternyata pihak musuh juga tewas.
Gak lama seorang wanita menghubungi radio Karimi yang ternyata pacar Karimi di markas F-28. Mereka semua pun terkejut karena katanya nggak ada yang selamat di markas itu. Yang berarti Karimi nggak bohong atas insiden radio komunikasi. Dan sebelum pergi Malik menutup mata Karimi sambil mengucapkan kata maaf. Saat mereka udah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba luka Malik semakin memburuk. Tapi dia menolak persediaan obat teman-temannya. Karena dinilai menghambat, Ed mengusulkan untuk meninggalkan Malik di sini bersama bekal makanan dan minuman. Nilun menyetujuinya, tapi Grenvik menolaknya karena nggak ada yang menjamin keselamatan Malik. Saat itulah Grenvik sedikit marah dan nekat membuka kapsul yang katanya begitu penting. Mereka semua pun terkejut melihat isinya, yang ternyata sebuah virus untuk membuat senjata biologis pemusnah massal. Malik langsung teringat kata kolonel yang bilang benda ini bisa mengakhiri perang. Tapi sepertinya bukan hanya perang yang berakhir, melainkan segalanya. Setelah itu yang lain mulai memeriksa isi kapal. Di mana Ed diam-diam menjadi dilema, tapi dia harus menyelesaikan misi ini supaya bisa bertemu putrinya. Kemudian dia melihat kedatangan musuh dari kejauhan yang disusul bunyi tembakan. Tapi ternyata tembakan barusan adalah tembakan bunuh diri Malik yang menolak melanjutkan misi. Tanpa menunjukkan rasa pedulinya, Ed bergegas mengemasi kapsulnya, meninggalkan Nilun dan Grenvik yang masih bersedih. Tapi di tengah perjalanan, dia terjebak di lapisan es yang menipis. Walaupun udah sangat berhati-hati, pada akhirnya lapisan esnya pecah juga. Untungnya Nilun dan Grenvik datang tepat waktu untuk menolongnya. Mereka pun kembali melewati jalan itu, karena kalau muter lewat pulau akan sangat jauh. Tapi sayangnya aksi mereka kali ini ketahuan sama musuh. Dengan jarak yang lumayan jauh, tembakan musuh gagal mengenai mereka. Sedangkan tembakan balasan Grenvik si ahli sniper tepat kena sasaran. Ed pun mencoba memeriksanya dan menemukan 2 tentara musuh udah mati membeku. Sedangkan satunya tewas tertembak Grenvik. Malam itu mereka beristirahat di sana. Di mana Grenvik cerita pernah melihat tentara musuh melakukan pembunuhan massal. Dia pun berpikir kalau virus yang mereka bawa mungkin akan lebih kejam dari itu. Tapi topik pembicaraan itu dialihkan sama Ed yang bikin Grenvik dan Nilun penasaran kenapa misi ini terlihat sangat penting baginya. Karena Ed menolak memberi alasan, Nilun pun menyuruh semuanya untuk tidur. Paginya, Ed mendapati kalau Nilun udah kabur membawa kapsulnya. Gak lama tentara musuh juga menyerbu dia dan Grenvik. Kematian Grenvik bikin Ed sangat marah dan sedih. Tapi dia harus segera mencari Nilun demi bertemu putrinya. Dalam keadaan terluka, dia berusaha mengejar Nilun dari jejak yang ditinggalkan. Sampai akhirnya dia berhasil melihat sosok Nilun yang menolak berhenti, sehingga dia terpaksa menembaknya. Nilun bilang kalau virus ini harus dihancurkan di tengah laut, supaya kehidupan di bumi gak terancam. Tapi Ed lebih mementingkan putrinya, sehingga dia mengambil lagi kapsulnya dan melanjutkan perjalanan. Semakin jauh dia berjalan, semakin buruk pula kondisi tubuhnya.
Ed mulai berhalusinasi, didatengin rekan-rekannya yang menyalahkan dia. Sampai pas dia hampir pingsan, sekelompok tentara pemerintah menemukannya. Dalam mimpinya, Ed kembali teringat pas tentara pemberontak memecahkan kaca mobilnya, lalu memisahkan dia dari putrinya. Bangun-bangun, dia udah ada di pusat medis. Dokter ngasih tahu kalau dia udah sampai di Pulau Odo, tapi kondisinya cukup buruk dengan luka tembak di perut dan 3 jari kakinya harus diamputasi. Kemudian dia bertemu dengan komandan di situ, di mana Ed dikasih penghargaan kehormatan dan kenaikan jabatan. Terlihat juga di situ ada Nilun yang udah dikasih penghargaan duluan. Tapi semua itu nggak penting bagi Ed karena yang dia mau cuman ketemu sama putrinya. Sayangnya dia harus menerima kenyataan pahit karena ternyata anaknya nggak ada di situ. Dan selama ini pihak militer hanya memanfaatkan foto putrinya untuk memotivasi dia. Ed benar-benar menyesali kenaifannya yang percaya sama pihak militer. Sekarang dia jadi khawatir kalau putrinya masih hidup, bisa aja jadi korban senjata biologi ini. Lalu dia mengajak Nilun untuk menghancurkan virusnya sebelum diproses menjadi senjata. Dengan berbekal rencana kehormatan, mereka memaksa seorang petugas menunjukkan jalan ke laboratorium. Dan sesampainya di sana ternyata penjaga nggak mengizinkan mereka masuk, sehingga mereka terpaksa membunuhnya. Kemudian Ed menembak seorang peneliti yang menolak bekerja sama. Hal itu pun membuat takut temannya yang akhirnya mau menunjukkan di mana virusnya. Setelah mendapatkan virusnya, Ed berencana meledakannya di situ. Tapi si peneliti memberitahu kalau virusnya harus diledakkan di tempat yang nggak ada orang. Jadinya mereka membunyikan alarm darurat dan keluar dari markas dengan menyamar sebagai peneliti. Tapi gara-gara memaksakan diri, luka jahitan Ed jadi terbuka lagi dan menghambat pergerakan mereka. Ed berusaha sekuat tenaga dengan dibantu oleh Nilun sampai tiba di landasan terbang. Dia nyuruh Nilun untuk naik helikopter duluan, sedangkan dia malah dikepung sama pasukan pemerintah. Komandan meminta virusnya untuk dikembalikan, tapi Ed malah menyiapkan granatnya. Dia nyuruh Nilun untuk segera pergi, lalu secara pelan menuju ke ujung landasan. Komandan terus membujuk Ed kalau mereka butuh itu untuk memenangkan perang. Tapi Ed menentangnya kalau harus mengorbankan jutaan manusia yang gak bersalah. Dan setelah semua helikopter pergi, dia melompat dari landasan dan meledakkan dirinya bersama virusnya. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.